Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia kisah, senang sekali selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda dengan kisah-kisah menginspirasi dan menggugah hati dari orang penting di sekitar Jambi. Dan pada episode kali ini, tim kami berkesempatan mengangkat kisah seorang tunanetra yakni Ifran yang telah mengidap tunanetra sejak berusia 18 tahun. Lalu bagaimana perjuangan Ifran setelah dinyatakan tunanetra? Saksikan selengkapnya hanya di Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Iya, terima kasih banget kita tim kisah dikasih kesempatan nih Pak untuk menginterview Pak Ifran. Iya. Pak, ini saya melihat luar biasa sekali ini Pak. Mungkin banyak masyarakat yang yang di luar sana mungkin juga memiliki kisah yang sama seperti Pak Ifran. Dan sebelumnya saya ingin tahu Pak, dan mohon maaf ya Pak ya. Iya. Memang bawaan dari lahir kah atau seperti apa Pak ya? Kalau saya tunanetra sejak usia 18 tahun Mbak. Jadi pas waktu kelas 3 SMA, saya dulu sekolahnya kejuruan Mbak, perhotelan. Jadi saya kena glukoma, penyakit glukoma itu dari usia 18 tahun. Nah saya tidak melanjutkan kembali Mbak SMA sekolah kejuruan itu karena banyak praktek di lapangan Mbak itu. Jadi selama setahun saya mencoba dulu beradaptasi mata, apakah bisa digunakan untuk praktek di lapangan atau enggak. Ternyata nggak bisa Mbak, makin lama makin penurunan gitu Mbak, sampai akhirnya tahun 2006 itu totally blind Mbak. 2006 totally blind. Nah pertamanya saya belum tahu penyakit apa ya bawaan dari mata itu. Ternyata setelah dicek sama dokter itu penyakit glukoma Mbak gitu. Ya kata dokter itu katanya kita yang glukoma itu kemungkinan besar untuk sembuh itu kecil Mbak. Jadi untuk melihat kembali itu kecil, kecuali kalau masih ada penglihatan dikit dioperasi, insya Allah masih bisa menjaga matanya sedikit Mbak. Tapi kalau nggak dioperasi kemungkinan kemungkinan besar itu penurunan Mbak. Jadi lama kelamaan makin total penglihatan jadi gelap gitu Mbak. Nggak bisa ngelihat gitu. Nah setelah dirujuk sama dokter, ini masuk aja ke Wiataguna kata dokter itu. Soalnya nggak akan mungkin ada harapan untuk sembuh kata dokter itu. Ya saya ngerasa emang terguncang Mbak. Waktu pertama kali biasanya rata-rata tunanetra yang dari besar itu rata-rata ya Mbak ya, hampir semuanya itu emang depresi Mbak. Jadi belum menerima dan belum beradaptasi dengan keadaan yang sekarang gitu Mbak. Nah biasanya begitu Mbak. Nah saya selama 10 tahun itu diam di rumah Mbak. Diam di rumah, ya paling kerjaannya ya bantu-bantu orang tua lah, nyapu, ngepel, nyetrika kayak gitu. Selama 10 tahun, baru usia 29 saya masuk Wiataguna Mbak. Nah saya ngambil 27 usia 27 saya masuk Wiataguna, ngambil keterampilan pijat shiatsu dan broadcasting Mbak. Dan ditambah dengan ini baca tulis braille Mbak. Jadi ada pengalaman baru untuk membaca, menulis braille, mengetahui tentang huruf-huruf braille. Ini paling pertama nama. Paling pertama ini nama. Titik 2. Ifran. Terus
Ini guru titik 2 kelas 7. Terus yang keduanya kita belajar adaptasi mandiri, kemandirian, terutama kemandirian, Mbak. Selama ini saya waktu di rumah itu kebanyakan tergantung kepada orang tua, Mbak. Jadi kalau kemana-mana ya sama orang tua gitu. Tapi selama di Wiataguna itu kita digembleng supaya bisa mandiri gitu, Mbak. Nah, saya aslinya orang Bandung, Mbak. Jadi merantau ke sini, Mbak, gitu. Karena ada panggilan dari sekolah ini. Nah, saya di sini udah 3 tahun, Mbak. Saya sama istri tunanetra, Mbak, dua-duanya. Jadi kami masak sendiri, apa-apa sendiri, Mbak, nyuci sendiri, nyetrika sendiri. Terus kami juga punya keterampilan pijit, jadi selain saya ngajar, saya punya keterampilan pijit sama istri. Jadi kami praktekkan lah gitu ke masyarakat gitu, Mbak. Mudah-mudahan bisa berguna juga gitu, Mbak. Kalau saya hambatannya ini, Mbak, karena ada sisi lain, terutama Bapak ya, orang tua saya yang pengennya tuh saya sembuh gitu, Mbak. Karena mungkin belum menerima ya anaknya jadi tunanetra gitu, Mbak. Sedangkan saya anak tertua jadi tulang punggung gitu, Mbak. Harusnya gitu. Jadi belum menerima. Sebenarnya saya kepengennya tuh masuk Wiataguna itu udah lama gitu, Mbak. Cuman belum diizinkan sama orang tua. Jadi ya saya nerima aja dulu lah gitu, Mbak. Sampai saya juga adaptasi apa ya, di lingkungan rumah aja dulu gitu, Mbak. Nah, baru di lingkungan luar saya digemblengnya di Wiataguna itu, Mbak, gitu. Alhamdulillah kita ya, terutama saya gitu, bisa mandiri keluar kota. Ya mungkin gemblengan dari Wiataguna itu, Mbak, gitu. Untuk keluarga sebenarnya kalau ibu nerima, Mbak. Dia selalu mendukung. Kalau ibu saya selalu mendukung kalau mau ada kegiatan apa gitu, dia selalu dukung. Cuman kalau bapak agak kurang dukung. Kalau lingkungan sekitar rumah atau di lingkungan di sini, alhamdulillah penerimaan tunanetra udah bagus, Mbak. Cuman gini, Mbak, ya, untuk akses tunanetra itu masih kurang, Mbak. Nah, untuk akses tunanetra itu masih kurang. Seperti trotoar itu kadang-kadang ada yang ada yang enggak, Pak. Sebenarnya kita trotoar itu butuh, Mbak, kalau untuk tunanetra itu, Mbak. Jadi patokan antara jalan dan untuk pejalan kaki itu, Mbak. Yang pertama mungkin saya berdamai dulu dengan diri saya, Mbak. Gimana nih caranya supaya kita tetap maju tapi dengan keadaan seperti ini gitu, Mbak. Keadaan tunanetra. Nah, baru yang keduanya menumbuhkan rasa percaya diri, Mbak. Meskipun kita tunanetra, kalau kita punya tekad, insya Allah kita bisa berdiri di kaki sendiri lah, Mbak, gitu. Tanpa merepotkan orang tua gitu, Mbak. Terus yang ketiganya, ya terima kasih juga untuk ibu saya terutama, Mbak, yang udah mensupport saya supaya tetap tegar, Mbak, ngadapin hidup gitu, Mbak. Sampai ya nanti saya meninggal gitu, Mbak. Karena saya sebagai tulang punggung keluarga juga, Mbak, gitu. Kalau yang keempatnya ya saya membina hubungan itu dengan istri sekarang itu, ya itu pas waktu itu, Mbak. Jadi baru ketemu istri itu ya itu, Mbak.
Waalaikumsalam. Ada apa ya, Mbak? Kalau untuk tunanetra itu ini, Mbak, kita harus mengerti tentang teknik OM, orientasi mobilitas namanya, Mbak. Kalau teknik OM itu macam-macam ya, Mbak ya. Ada teknik yang menggunakan tongkat, ada teknik pendampingan pakai orang awas, ada teknik pakai elektronik atau seperti HP. HP sekarang kan udah canggih ya, Mbak ya. Ada Maps juga kan sekarang udah bisa bersuara juga, Mbak. Terus ada teknik menggunakan, kalau di luar negeri itu ada teknik menggunakan ini, Mbak, apa namanya, anjing. Jadi anjing itu dilatih untuk mendampingi tunanetra, Mbak. Terus ya paling itu, Mbak. Kalau teknik apa namanya, tongkat itu banyak, Mbak. Ada jenis tongkat itu ada 2, Mbak. Kalau untuk tunanetra, yang pertama, maaf ya, Mbak, ini sambil sosialisasi untuk tongkat tunanetra, karena kita ini yang tunanetra itu kadang-kadang meremehkan tongkat, Mbak. Bahwa tongkat itu sebenarnya identitasnya tunanetra, Mbak. Kita kalau nggak bawa tongkat, Mbak, untuk sosialisasi ke masyarakat, terutama ke teman-teman tunanetra ya, Mbak ya. Kalau tongkat itu kalau nggak dibawa, kalau kita kecelakaan, kita yang salah, Mbak. Seperti contoh, kalau saya mau nyebrang ya, Mbak ya, menyeberang ke jalan utama itu, kalau kita nggak bawa tongkat, kita ketabrak, kita yang kesalahin, kita pasti salah, Mbak. Tapi kalau kita bawa tongkat, kita ketabrak, kita nggak salah, karena kita udah bawa tongkat tunanetra itu. Berarti yang salah yang pengemudinya, Mbak. Karena di tongkat tunanetra itu ada tanda reflektor, Mbak, ban merah bawah itu. Kalau ada tongkat tunanetra itu harus berhenti mobil-mobil itu, Mbak. Nah, untuk bagian-bagian tongkat itu ada 5, Mbak, 5. Yang pertama itu ada kruk itu bandolan tongkat. Yang kedua itu grip pegangan tongkat. Terus yang ketiga itu reflektor. Kalau reflektor itu yang paling penting itu, Mbak, karena itu menandakan tunanetra itu, tongkat tunanetra. Terus ada batang tongkat dan ada juga tips. Kalau tips itu tongkat yang paling bawah, yang paling ujung, Mbak. Nah, cara menggunakan tongkat juga ada tekniknya, Mbak. Jadi nggak salah-salahan. Jadi ada tekniknya. Kalau misalnya naik turun tangga tongkat, tongkat itu diayunkan, Mbak. Jadi kaki kanan naik misalnya, tongkat ke sebelah kiri, tongkat yang bawah itu sebelah kiri, Mbak. Jadi supaya menghindari benturan dengan kaki yang sebelah kiri. Nah, kalau kaki yang sebelah kiri maju, tongkat ke sebelah kanan, Mbak. Jadi untuk melindungi kaki sebelah kanan. Terus ada teknik lagi kalau jalan yang bagus, ada teknik 2 ketukan, ada teknik slide. Slide itu digeser gitu, Mbak. Ada teknik 2 tongkat gitu kan, 2 ketukan gitu. Ada teknik slide itu yang digeser gitu, Mbak. Nah itu. Jadi kelihatannya kayak gampang, tapi ternyata banyak tekniknya juga ya, Mbak? Iya. Ya harus diketahui itu, Mbak, wajib, Mbak. Kalau untuk tunanetra itu, Mbak. Oke, kita balik ke cerita tadi, Bang. Ya. Kan sudah 10 tahun beradaptasi. Nah, oke, saya mau tanya juga nih, Bang. Selama Ya. kan Abang pertama kali tunanetra itu umur 18 tahun ya. Di Iya. umur itu bisa dibilang awal apa ya? Masih muda ya, Mbak. Iya, masih muda sekali. Iya. Itu gimana teman-teman? Apakah jauhkan, Bang? Oh enggak, alhamdulillah. Tetap di teman-teman malah membantu seperti apa? Malah memberikan support, Mbak. Nggak usah inilah, nggak usah takut bahwa nanti saya tunanetra, nggak usah. Insya Allah teman-teman selalu dukung gitu, Mbak. Alhamdulillah selalu memberikan motivasi untuk maju gitu, Mbak. Ya itulah salah satu
salah satu dukungan moral buat saya gitu Mbak, untuk maju gitu Mbak. Kalau dukung Mbak, nggak ada yang namanya dibully seperti itu? Ada sih, ada Mbak. Tetap ada? Ada aja Mbak. Satu dua mah ada Mbak. Tapi ya udahlah, kita nggak usah pikirin Mbak. Tahu hidup kita masih panjang gitu Mbak ya. Benar. Iya. Benar Bang. Betul. Betul. Kita ambil positifnya aja Bang. Iya. Ya namanya dunia kan ada yang senang, ada yang tidak juga Mbak. Nggak akan semuanya senang sama kita Mbak. Oke. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak, pada kesempatan kali ini Kisah kan lagi mengangkat nih Pak, kayak orang yang sangat luar biasa menurut tim Betul. kami. Iya. Nah, Bapak selaku kepala sekolah SLB Pak, mungkin boleh share juga ke kita Pak mengenai teman-teman kita penyandang disabilitas yang ternyata juga di sini ada beberapa guru memang dari teman-teman penyandang disabilitas. Benar Pak ya? Betul ya Mbak, betul ya. Iya. Ya, Iya. karena kan kita tahu Pak di luar sana apa ya, banyak stigma lah, atau tidak banyak lah kesempatan bagi teman-teman kita untuk bisa bekerja. Nah itu kita apresiasi sekali Pak. Iya. Mungkin boleh teman-teman. Iya. Baik, terima kasih. Jadi SLB Negeri Profesor Dr. Sirsudewi Mas Konsofan SH Jambi salah satu lembaga yang melayani penyandang disabilitas. Nah, lembaga ini tentunya memang melayani penyandang disabilitas. Tidak hanya itu saja, selaku lembaga yang bergerak di bidang itu, kami ya lembaga ini juga memikirkan para penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan ya, yang luar biasa sebenarnya mereka ya. Salah satu contohnya adalah para pendidik atau guru ya. Kami membuka pintu untuk menerima penyandang disabilitas yang mempunyai kompetensi ya, yang mempunyai kompetensi untuk ya mengajar di sekolah ini ya, karena kami tahu bahwa penyandang disabilitas itu adalah mempunyai kemampuan yang luar biasa yang mungkin orang awam tidak tahu itu. Salah satu contohnya adalah guru kami satu, Pak Ifran Darmawan SPD. Ya, Pak Ifran Darmawan SPD. Beliau adalah guru disabilitas netra yang mana mereka punya hambatan penglihatan, tidak bisa bergerak ke sana ke sini seperti orang-orang normal pada umumnya. Namun demikian, Pak Ifran Darmawan ini walaupun mempunyai hambatan penglihatan, namun beliau bisa mengajar anak-anak didiknya, peserta didiknya dengan baik. Beliau adalah sosok yang rajin, walaupun mempunyai hambatan mobilitas lah, ke sana sini dari rumah ke sekolah, dari gedung sebelah ke gedung sini, namun mereka adalah menunjukkan guru atau pribadi yang sangat rajin, yang luar biasa, bisa menjalankan dengan tugasnya dengan baik, yaitu mengajar peserta didiknya walaupun dengan keterbatasan tunanetra seperti itu. Kemudian mungkin kami sampaikan bahwa lembaga kami punya 4 guru disabilitas ya, yang kalau kita prosentase ini udah 5%. Nah, ini sudah melebihi daripada undang-undang disabilitas, yang mana untuk lembaga pemerintah itu hanya 2% sebenarnya ya, tapi kami bisa mengakomodir 5% ya. Jadi kami punya 4 guru disabilitas, yaitu 2 penyandang disabilitas netra, yaitu Pak Ifran Darmawan dan Ibu Eka Pastia. Nah, yang 2-nya lagi adalah Pak Adi Kurniadi dan Ibu Ika Nur Hidayati. Mereka adalah penyandang disabilitas daksa atau fisik. Nah, mereka semuanya, keempat-empatnya itu adalah mempunyai kemampuan yang luar biasa,
tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Nah seperti itu. Terlebih lagi kepada Pak Hefran yang mungkin tadi sudah diamati ke kelas bagaimana mereka mengajar, bagaimana mereka mobilitasnya ya dari satu tempat ke tempat lain dalam area ini. Nah seperti itu. Maka terkhusus pada Pak Hefran Darmawan memang punya kemauan yang luar biasa yang mungkin selama ini masyarakat umum menganggap bahwa penyandang disabilitas terkhusus lagi kepada tunanetra gitu ya, penyandang disabilitas netra itu mungkin tidak mempunyai kemampuan lah katakanlah seperti itu. Tapi ini bisa dibuktikan, bisa dilihat bahwa walaupun beliau adalah penyandang disabilitas netra namun bisa menjalankan tugasnya dengan baik, mengajar dengan baik, dengan rajin, dengan tanggung jawab ya, dengan metode sesuai kepada ketunaannya. Nah seperti itu ya. Jadi Pak Hefran itu adalah sosok guru kami yang dia itu rajin, ya kan, tanggung jawab, ya, dalam tugasnya, ya, walaupun dengan keterbatasan itu, ya, di luar jam kerja ya. Nah, beliau juga berusaha untuk mencari penghidupan katakanlah seperti itu, memenuhi kebutuhannya ya kan, untuk keluarganya ya, karena beliau adalah penyandang disabilitas netra, tentu dia yang cocok ya baginya itu juga mengadakan masase untuk di rumahnya ya, iya, untuk masase mijit itu ya, masase di rumahnya. Seperti itu. Jadi di rumah dia menerima jasa masase ya, jasa masase di rumah. Nah, itu untuk ya tentunya ini sebuah keterampilan juga untuk penyandang disabilitas netra ya, supaya bisa menambah penghasilan di luar jam kerja, karena Pak Hefran itu ya masih statusnya masih belum PNS ya, honor ya, tapi sekarang juga belum diangkat. Yang lain juga masih banyak yang belum diangkat memang kan, bukan dia sendiri. Nah seperti itu. Nah walaupun dia saya katakan ada hambatan tunanetra tadi, hambatan penglihatan tadi, dia selalu rajin datang tepat waktu ya, tepat waktu. Dia sosok yang bekerja keras, bekerja keras di rumahnya. Kemudian kalau ada kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya di rumah, dia selalu chatting saya dengan voice note itu ya, sampaikan ke saya, Pak Tri, saya begini ya kan, bagaimana saya ada kendala ini bagaimana. Pak Hefran itu aktif ya, jadi artinya kalau dia punya kendala japri ke saya langsung lewat voice note itu, kadang-kadang juga chatting lewat tulisan awas. Nah seperti itu. Nah itu yang saya suka kepada Pak Hefran itu, jadi artinya ketika dia punya kendala selalu menghubungi saya, selalu konsultasi saya lewat voice note tadi itu. Kemudian kadang juga lewat tulisan awas, nah tulisan langsung. Nah, dia bisa melakukan itu dengan, walaupun tunanetra bisa melakukan ngetik dengan tulisan awas juga dia. Artinya bisa dia juga
SMS seperti orang nomor pada umumnya. Nah, seperti itu. Walaupun dia disabilitas netra. Nah, itu yang saya ya suka dengan Pak Efran. Jadi artinya nggak ada sungkan-sungkannya ketika ada kesulitan apapun, baik di rumah maupun dalam terkait dengan pekerjaannya di sekolah, selalu minta ke saya, minta penjelasan ke saya. Nah, ini apa Pak termasuknya? Nah, seperti itu. Ada kendala selalu konsultasi ke saya. Nah, oleh karenanya dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, ya, seperti itu. Ya, jadi tentunya ya kalau masyarakat masih punya stigma itu, ya boleh dibuktikan, ya boleh dibuktikan. Kasihlah kesempatan mereka untuk tampil. Contohnya misalnya ada acara-acara tertentu, ya kan, panggillah mereka, berilah kesempatan mereka untuk tampil, untuk membuktikan bahwa mereka itu adalah mampu. Nah, jadi stigma yang seperti itu yang masih menganggap bahwa anak-anak penyandang disabilitas itu punya kemampuan yang rendah itu adalah kurang tepat ya menurut saya, karena buktinya seperti yang saya katakan, kami punya 4 guru disabilitas netra. Ternyata mereka semua bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, yang setara dengan guru-guru non disabilitas pada umumnya. Itu di sisi pekerjaan yang sudah nyata-nyata di lembaga pekerjaan. Kemudian juga kami punya alumni, alumni sini juga sekarang kuliah di UIN, ya, di UIN mereka bisa mengikuti dengan baik. Kemudian ada penyandang disabilitas bimbingan kami juga yang sekarang mengambil S2 di Universitas Jambi, Negeri Jambi, yaitu S2 sekarang semester 1 jurusan Bahasa Indonesia. Kalau mau tahu nilai yang sekarang ini itu semuanya A. Iya, jadi kalau boleh saya tunjukkan ini ada ini. Jadi ada. Jadi karena memang bimbingan kita, jadi dia selalu hasilnya itu lapor kepada kita. Jadi semester ini ada penyandang disabilitas fisik memang ya, yang Universitas Jambi yang saya katakan tadi, S1-nya juga di Jambi, jurusan Bahasa Indonesia dan cum laude ya, cum laude. Nah, kemudian setelah tamat S1, baru tahun kemarin nih S1-nya selesai, ini ngambil S2 Bahasa Indonesia juga semester 1 mau masuk semester 2. Nah, hasil semester 1 ini sempurna. Semua mata kuliah itu adalah A semuanya. Nanti kalau mau di screenshot boleh, ini ada laporannya ke saya itu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa penyandang disabilitas itu justru ya dengan hasil tadi saya juga heran, semuanya A. Apa artinya? Artinya mereka luar biasa kemampuannya. Ya mungkin kalau dilihat yang non disabilitas belum tentu semuanya A, artinya sempurna. Nah, itu yang saya katakan bahwa ini bukan cerita, adalah bukti kan itu ya. Adalah bukti yang bisa dilihat ya, bukti nyata. Nah itu, nah seperti ini bisa dipublikasikan, mungkin Mbak juga bisa mengangkat nanti, yang mahasiswa tadi itu juga bisa diangkat nanti. Untuk apa diangkat? Kami minta diangkat untuk membuktikan menyampaikan kepada masyarakat, loh ini loh, memang mereka juga mampu. Nah kalau yang di UIN namanya Dimas, baru semester 3, nah seperti itu. Nah jadi artinya yang saya katakan bahwa penyandang disabilitas itu juga mempunyai kemampuan yang tidak diremehkan lah, seperti itu, yang dengan kata lain yang tidak kalah juga dengan orang-orang normal pada umumnya, seperti itu. Jadi saya selaku pimpinan, selaku kepala sekolah, kepada pesan secara personal maupun secara lembaga kepada Pak Efran, tetap semangat untuk bekerja, lebih semangat dan bersabar. Seandainya juga
posisinya masih non PNS. Jadi walaupun masih non PNS, tetap jangan putus asa, tetap semangat untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru. Nah, mudah-mudahan ke depan pemerintah ada peluang untuk menjadi pegawai negeri ya, PNS. Nah, itu kita usahakan. Nah, artinya semua kita kasih kesempatan, ya, semua kita kasih kesempatan masuk pada Pak Efran. Makanya pesanku kepada Efran, tetap semangat, ya, tidak boleh putus asa. Saya lihat Pak Efran memang sudah bekerja dengan baik, ya, dengan rajin. Nah, itu dipertahankan, tanpa putus asa. Dan kalau ada kesulitan, ya tadi selalu kontak saya, nah seperti itu. Itu. Oke, terakhir Pak, Iya. untuk teman-teman kita yang penyandang disabilitas, pesan dari Bapak apa Pak? Nah, untuk teman-teman penyandang disabilitas yang lain, pesan dari saya, insya Allah pemerintah baik pusat maupun daerah sudah jauh lebih baik memikirkan para penyandang disabilitas. Sebagai bukti juga di tingkat nasionalnya undang-undang disabilitas sudah ada, ya, turunan-turunannya juga sudah ada. Nah, itu pun sudah diimplementasikan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah Provinsi Jambi. Nah, pemerintah Provinsi Jambi sendiri sudah membuat sebuah perda, ya, peraturan daerah tentang undang-undang disabilitas. Nah, kemudian nanti turunnya adalah pergub tentang undang-undang disabilitas, ya. Nah, dari perda itu tentu isinya adalah memperjuangkan nasib daripada para penyandang disabilitas yang kedepannya insya Allah lebih dipikirkan, insya Allah masa depannya lebih baik, banyak kesempatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Oleh karenanya kepada para penyandang disabilitas tetap semangat, pemerintah sudah memikirkan itu, ya, sudah memikirkan itu, insya Allah kedepannya akan lebih baik, ya, dari tahun kemarin. Nah, itu. Waktu pertama kali itu saya masih bingung juga gitu Mbak. Bingungnya mungkin usia saya yang udah usia 29 waktu itu masuk ya Mbak. 27, 29 ya. Jadi saya masih proses penerimaan adaptasi untuk mandirinya agak telat Mbak. Nah, saya mulai belajar braille mungkin sebulan Mbak baru bisa lancar. Tadinya saya nggak minat Mbak kalau untuk untuk baca tulis braille gitu. Tapi saya pikir-pikir lagi, ternyata saya emang butuh yang paling pertama ya Mbak ya. Braille itu saya butuhnya untuk ngaji Mbak, baca tulis Al-Quran braille. Nah, saya butuhnya itu yang paling utama itu, karena dulu pas waktu awas itu kan kita emang biasa baca Quran ya Mbak ya, Quran awas. Nah, sekarang pun udah tunanetra kita, ya saya terutama gitu Mbak, pengennya tuh tahulah tentang Al-Quran braille gitu Mbak, baca tulis Arab braille. Nah, alhamdulillah bisa belajar selama sebulan, baru bisa ngaji lagi Mbak gitu. Dulu selama 10 tahun itu tersendat Mbak untuk kita ngaji pakai Al-Quran braille karena belum hafal gitu Mbak, belum hafal tentang titik-titiknya gitu. Nah, setelah masuk Wiataguna, alhamdulillah ada pengetahuan baru, saya bisa ngaji lagi. Pertama itu, terus yang keduanya untuk baca tulis braille itu bermanfaatnya ya untuk mengajarkan kepada anak-anak tunanetra juga Mbak. Saya kuliah lagi Mbak, jadi setelah dari Wiataguna itu keluar,
masuk kuliah Mbak. Jurusannya pendidikan luar biasa. Nah di situ saya lebih memperdalam tentang dunia pendidikan itu Mbak. Jadi bagaimana cara metode, media, sumber belajar itu lebih diperdalam lagi di kuliah gitu Mbak, di bangku kuliah. Terus untuk bidang kekhususannya juga lebih diperdalam gitu Mbak. Nah dari situlah ya kita mulai mengenal dunia pendidikan itu Mbak. Bagaimana sih cara mengajarkan, mendidik anak tunanetra, bagaimana cara membimbing mereka gitu Mbak. Kalau pengalaman yang paling berkesan itu alhamdulillahnya yang saya rasakan, saya bisa merantau Mbak. Jadi merantau ke luar kota itu sendiri Mbak, tanpa didampingi oleh orang tua. Dulu saya sebelum kesini pun pernah merantau ke Palangkaraya Mbak, ke Kalimantan Tengah. Nah itu untuk ngajar juga Mbak, tapi selama setengah tahun itu Mbak. Alhamdulillahnya gini ya Mbak, saya syukur dalam hati itu bahwa kita tunanetra itu bisa loh kesana kesini tanpa ngerepotin orang lain, nggak perlu didampingi oleh orang tua, nggak perlu jadi kita nggak perlu nyusahin orang tua atau keluarga gitu. Jadi kita mau merantau kemanapun nggak merasa takut Mbak, karena kita udah dibekali oleh keterampilan pertama itu Mbak, keterampilan OM. Yang keduanya ya keterampilan yang kita miliki itu Mbak, gitu Mbak. Jadi luar biasa juga ya Bang ya. Ya. Maksudnya Kan banyak ini tunanetra itu kadang-kadang cuman terpaku di lingkungan sekitar ya Mbak ya. Nggak dapat mengeksplorasi diri gitu Mbak. Jadi cuman terpaku di rumah, kalau nggak di rumah cuman di lingkungan sekitar aja Mbak. Ayolah kita, kalau teman-teman tunanetra, buktikanlah kepada masyarakat itu bahwa kita itu masih bisa dapat mandiri, berdiri sendiri Mbak, berdiri di kaki sendiri, nggak perlu takut sama omongan orang, nggak perlu takut sama diri, terutama mental kita sendiri gitu Mbak. Itu yang harus dikalahkan, itu mental ciut kita Pak, harus dikalahkan itu Mbak. Jadi selama kita masih hidup itu ya kita harus berani lah Mbak. Tuh. baik Bang. Saya penasaran ini Bang. Kan tadi Abang bilang salah satu yang lama juga beradaptasi menggunakan seperti handphone, mungkin laptop. Nah, Ya. saya penasaran tuh Bang, gimana nih Abang cara seperti tadi Abang ngebalas chat itu gimana sih? Saya penasaran. Oh ini. Gimana caranya? Jadi ada aplikasi Talkback namanya Mbak. Jadi handphone kita ini dipasang aplikasi Talkback, jadi ada suaranya. Misalnya Mbak WhatsApp aja, nanti saya jawab Mbak. Begitu, oke. Saya Ya. coba ya Bang ya. Ya. Oke, saya coba Bang. Ya. Nah, oke. Tes katakan pertama. Nah, Oh gitu? ya. Jadi tulisan itu ditranslate jadi suara Mbak. Oh gitu? Iya. Nah, kita bisa balas Mbak. Nah, kalau kita biasa balas pakai voice input Mbak, jadi nggak usah diketik. Misalkan Bang, boleh mungkin. Iya Mbak, ada apa? Nah, ada nggak Mbak? Oh gitu Bang ya? Iya. Iya, iya, iya. Lebih simpel itu Mbak. Iya. Iya. Oke, berarti semuanya juga Bang ya, laptop pun gitu juga Bang ya? Iya, laptop sama Oke, gitu. Bang. Ini lagi Bang. Iya.
di lingkungan mungkin ada yang beberapa yang menerima, ada yang ya tidak menerima, mungkin masih belum kurang nerima ya. kurang menerima gitu. Ya. Nah, kalau dari pemerintah sendiri Bang, gimana nih Bang? Apakah sudah mendukung teman-teman tunanetra ini dari akses atau dari apapun lah? Kalau pemerintah gini Mbak ya, dari pusat sudah ada undang-undangnya, terutama undang-undang nomor berapa ya kemarin tuh, tahun 2016. Cuman penerapan ke bawahnya belum Mbak. Untuk undang-undang disabilitas itu Mbak, penerapan ke bawahnya itu belum benar gitu Mbak. Terutama itu untuk ini Mbak, lowongan tenaga kerja untuk disabilitas Mbak. Nah, kami mohon lah untuk pemerintah itu supaya lebih kalaupun ada lowongan Mbak, misalnya di swasta ataupun negeri, itu kan sudah tercantum dalam undang-undang di pemerintah itu kan 16 tahun 2016 kalau saya 2% dari kuota perusahaan atau negeri Mbak, misalnya kalau karyawannya 100 di swasta, usahakan 2% itu berarti 2 orang Mbak. Kalau misalnya untuk pekerjaan Mbak ya, sama di negeri juga kuotanya 2% gitu Mbak. Nah, tolonglah diterapkan gitu Mbak. Sebenarnya kan teman-teman tunanetra atau teman-teman disabilitas gitu ya Mbak ya, nggak seberapa Mbak, jumlahnya nggak terlalu banyak Mbak. Kalau mau dijumlahkan semuanya gitu nggak akan terlalu banyak Mbak. Dalam satu kota paling cuma berapa lah, nggak akan nyampe ribuan juga Mbak. Nah itu kemungkinan bisa untuk diutamakan gitu Mbak. Untuk penyaluran tenaga kerjanya gitu Mbak. Terus yang keduanya untuk ini Mbak, akses jalan. Nah akses jalan itu kalau di Jambi kayaknya belum ada mungkin untuk akses jalan gitu. Kalau di Bandung, Jakarta udah ada, cuman kontrolnya kurang ini Mbak, kurang ke kontrol gitu Mbak. Jadi kadang-kadang aksesnya udah ada Mbak, cuman penegakan hukumnya nggak ada Mbak. Kadang-kadang trotoar atau jalan untuk tunanetra itu dipakai untuk parkiran Mbak, atau untuk tukang dagang gitu. Nah kan jadi mempersulit kita Mbak. Nah itu kalau di daerah-daerah ya itulah harus adanya fasilitas untuk ini Mbak, disabilitas gitu Mbak. Kalau untuk teman-teman tunanetra ya Mbak ya, ayolah kita semangat lah, meskipun kita keadaan terbatas, tapi insya Allah lah kita bisa maju. Gak perlu takut, terutama dalam diri sendiri ya Mbak. Harus dalam hati itu harus dilawan rasa ketakutan yang berlebihan itu, supaya kita bisa maju. Yuk kita kembangin diri, kita masih bisa cari sesuap nafkah itu, punya keterampilan misalnya pijit, atau keterampilan IT Mbak, menggunakan laptop. Nanti kan kalau kita mempunyai keterampilan itu, insya Allah kalau ada lowongan kita bisa Mbak, bisa mengikuti seleksi gitu Mbak. Apalagi kalau sekarang itu udah ada ini Mbak, udah ada kuota juga ya dari CPNS atau P3K, kuota untuk disabilitas. Tinggal tergantung kitanya harus menguasai IT, keterampilan IT gitu Mbak. Untuk teman-teman jadi nggak usah takut lah untuk maju gitu Mbak. Insya Allah kita bisa ngembangin diri. Apalagi teman-teman tunanetra juga ada yang bisa olahraga Mbak, gitu bisa ngembangin diri juga Mbak, gitu Mbak. Terus untuk sosialisasi ini Mbak, tongkat untuk terutama warga Jambi, kalau melihat tongkat tunanetra ada yang warna merah itu Mbak, kalau mau nyebrang tolong Mbak, motor atau mobil berhenti sebentar Mbak, supaya tunanetra bisa nyebrang gitu Mbak. Gitu aja Mbak. Iya, tapi minimalnya gitu aja lah Mbak. Yang penting tahu tentang tongkat tunanetra aja gitu Mbak. Sebenarnya masalah tongkat tunanetra itu sepele, cuman
fatal akibatnya Mbak kalau belum tahu gitu Mbak. Takutnya kan di apa ya di apa takut dilecehin gitu Mbak, tongkat apa kata dia kan. Kalau yang belum tahu, tapi kalau yang udah tahu dia ngerti Mbak cara membantu tunanetra. Nah itu cara membantu tunanetra juga ada caranya juga Mbak, bukan asal tarik aja Mbak. Gitu. Tetap ada cara-caranya, Bang. Iya betul. Iya, baik. Baik Bang Irfan, terima kasih banyak Bang. Semoga sehat selalu. Amin amin. Dan sukses dan semoga apa ya selalu semangat lah. Amin amin. Dan bisa menginspirasi teman-teman tunanetra di luar sana Bang ya. Iya amin. Kita doakan. Amin. Pemirsa, telah kita saksikan bersama kisah yang sangat menggugah hati dari seorang tunanetra yakni Hifran. Dan semoga dari kisahnya tersebut memberikan banyak pelajaran bagi kita bersama, serta dapat mengubah stigma masyarakat terhadap penderita disabilitas, bahwasanya mereka juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita yang terlahir sempurna. Tak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda, dan tak lupa kami ingatkan untuk selalu saksikan kisah setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di Cek TV Inspirasi Kita.